Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2040 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di antara kegelapan di dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, yang Maha Kuasa. Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita dapat melihat dari ayat 1 sampai ayat 6, di sana berbicara kemahakuasaan Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat kemahakuasaan Tuhan. Tuhan berfirman dan memanggil bumi. Oh haleluya. Itu tanda bahwa Tuhan ini pencipta alam semesta ini dan berkuasa. Dengan firman-Nya dia dapat memanggil bumi. Saudara lihat di ayatnya pertama. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan. Saudara lihat di ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kemahakuasaan Tuhan. Tuhan menjadi hakim. Tuhan menghakimi umat Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan di ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Artinya apa, saudara? Langit sendiri takut, taat,
kepada hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan Allah Israel. Haleluya. Di ayat 7 sampai ayat 13, Tuhan tidak bisa disogok, saudara. Tuhan tidak bisa disuap dengan korban bakaran. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan tentang korban bakaran, dalam Imamat pasalnya pertama, ayat 9, ayat 13, dan seterusnya, di sana tertulis bahwa korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa memberikan korban bakaran kepada Tuhan itu adalah satu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dalam konteks PL, saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu berkenan kepada korban persembahan umatnya. Menarik, dalam korban itu kita belajar, saudara, memang ada penumpahan darah di sana. Karena korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus disembelih. Dan ketika dipersembahkan, itu tidak boleh dibakar sendiri, tidak boleh, saudara. Itu harus dibawa ke mezbah oleh imam, dan api Tuhan yang akan turun membakar korban persembahan itu sebagai bukti tanda bahwa Tuhan berkenan atas korban persembahan umatnya. Jadi api Tuhan itu turun membakar habis korban yang dipersembahkan oleh imam yang dibawa oleh umat Tuhan. Haleluya. Dan itu menyenangkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kita melihat di ayat 7 sampai ayat 13 di sana, bahwa Tuhan tidak bisa disuap dengan pemberian kita korban. Kita sudah tahu bahwa memberikan korban bakaran kepada Tuhan itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita tidak boleh menganggap itu suap. Biar Tuhan nggak marah, nih bawa ini. Supaya kita diberkati Tuhan. Kita harus membawa korban kepada Tuhan, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan kita membawa korban itu sebagai suap, supaya Tuhan tidak murka kepada kita. Saudara, Tuhan tidak bisa disuap. Karena Tuhan punya segalanya. Hewan ternak yang ada di muka bumi ini, Tuhan punya semua. Tuhan bisa mengambil, bisa melakukannya sendiri. Tanpa bantuan saudara dan saya. Bisa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak bisa disuap. Saudara, kita belajar strong point-nya dalam firman Tuhan ini ada di ayat 14 dan ayat 15. Saudara perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari ayat 1 sampai ayat 15, strong point-nya ada di dua ayat ini. Yang pertama, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menegur umat Tuhan dan tentunya kita semua. Jangan menganggap kalau kita sudah memberikan korban bakaran, kita sudah bebas, saudara. Ada banyak orang memberikan korban bakaran, ada yang terpaksa, ada yang ketakutan. Makanya Tuhan berbicara kepada umat Tuhan dan kepada kita semua, bahwa kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu, jangan lagi membawa hewan atau korban, tetapi persembahkanlah syukur. Artinya apa, saudara? Hatimu.
Saudara melakukan segala sesuatu, lakukan itu semua dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai saudara memberikan persembahan terpaksa. Saudara memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara bersungut-sungut. Saudara, Tuhan tidak mematok harga kepada saudara. Saudara persembahkan korban dengan ungkapan syukur dari dalam hatimu yang paling dalam. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita kerjakan dengan segenap hati, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Itulah korban, bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jangan mengerjakan dengan sungut-sungut, apalagi kalau itu bersangkut paut dengan pelayanan. Karena Tuhan itu mengenal hati kita. Dia tahu, saudara, siapa yang melayani dengan sukacita dan mana yang terpaksa, mana yang bersungut-sungut. Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan segala sesuatu dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat saudara sebenarnya, saudara capek karena semalam saudara mungkin begadang. Tetapi karena saudara bertugas dalam pelayanan, ibadah pagi saudara korbankan istirahat saudara, itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Betul saudara mungkin memerlukan dana itu, tetapi karena itu untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat saudara, saudara mengorbankan kebutuhan saudara, sudah memberikan untuk Tuhan dengan sukacita. Itu adalah korban, bakaran yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lakukan segala sesuatu dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang maha kuasa itu. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Saudara, rupanya segala janji-janji kita itu Tuhan akan menuntut kita. Makanya kita lebih baik jangan berjanji daripada kita berjanji tapi kita tidak tepati. Firman Tuhan berkatakan seperti itu. Jangan bernasar kalau nantinya saudara tidak dapat tepati. Apalagi sekarang sudah masuk tahun-tahun politik, tinggal beberapa hari lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi sejarah atas negeri kita dalam pemilu 2024 ini. Saudara, banyak sekali orang mengumbar janji, tapi belum tentu mereka tepati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Apa yang saudara ucapkan, saudara nasarkan, itu dicatat oleh malaikat Tuhan. Dan sampai kapanpun, itu akan menjadi hutang saudara kepada Tuhan yang harus saudara bayar. Ada berapa banyak orang sudah bernasar untuk melayani Tuhan, tetapi mereka melupakan sampai kapanpun saudara akan tetap ditagih nasar saudara. Saudara, ada beberapa orang yang berjanji kepada Tuhan untuk memberi ini, untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kalau dia mungkin bisa dapat tender ini atau bisa berhasil menjual ini dan itu, maka sebagian dia akan berikan untuk gereja. Saudara, dan semua sudah saudara dapatkan, tapi saudara abaikan nasar saudara. Sampai kapanpun Tuhan akan menuntut saudara. Saudara, saya belajar dari Yeftah. Yeftah ini seorang panglima perang. Dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya menang dalam peperangan ini, apa yang pertama kali keluar menyambut dia
akan Yefta persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, mungkin ketika Yefta pulang, Yefta mungkin sering disambut oleh hewan ternak yang dia pelihara. Mungkin itu kambing domba yang dia pelihara, saudara. Jadi dia berpikir, siapa yang pertama kali menyambut dia, domba A atau kambing B ini, kalau dia yang menyambut saya, dia akan dijadikan korban bakaran oleh Yefta. Tapi ternyata, saudara, apa yang terjadi? Yefta pulang dengan kemenangan. Dan siapa yang menyambut Yefta pulang? Anaknya satu-satunya yang dia kasih, anak perempuan, anak gadisnya yang dia kasih, yang menyambut Yefta pertama kali. Dan Yefta harus konsisten dengan komitmen dia. Dia harus mempersembahkan apa yang pertama kali menyambut Yefta. Dia adalah anak gadisnya yang dia kasih. Sebagai komitmen dia, anak gadisnya dijadikan korban bakaran untuk Tuhan. Saudara, sebegitu seriusnya kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, sudah bernasar kepada Tuhan atas nama Tuhan, harus kita tepati. Amin. Makanya firman Tuhan ini katakan, bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan macam-macam dengan janjimu. Karena apa yang saudara sudah ucapkan di dalam nama Tuhan, itu akan Tuhan tagih. Sampai kapanpun, saudara harus membayar nasar saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau umatnya berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Makanya ketika Israel melupakan Tuhan, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan mengizinkan musuh menyerang, menguasai, memperbudak mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka berseru kepada Tuhan. Dan di saat mereka berseru memanggil nama Tuhan yang kudus itu, Tuhan mengirim penolong buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara berseru, berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau saudara datang dekat kepada Tuhan, berseru memanggil Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kerinduan seorang ayah yang merindukan anaknya selalu datang kepada dia sebagai bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara berseru, panggil nama Tuhan. Tuhan mau saudara berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai seorang anak, kita harus selalu datang kepada Bapa kita. Bapa kita sangat rindu ketika kita ada bersama-sama dengan Dia. Oh haleluya, berkat Tuhan akan saudara dan saya nikmati. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima warisan sorga. Oleh karena itu saudara, mari kita mau datang selalu kepada Bapa kita yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita punya Allah yang maha kuasa. Amin. Berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan tidak berkenan lagi kepada korban persembahan berupa mungkin hewan ternak yang umat Tuhan bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi seperti itu. Yang Tuhan mau kita lakukan, persembahkanlah syukur kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, jangan terpaksa. Saudara, Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Yang kedua,
bayarlah nasarmu. Saudara, saya percaya, semua apa yang kita sudah ucapkan kepada Tuhan, pasti kita ingat sampai sekarang. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang pura-pura lupa. Apa yang saudara nasarkan, bayar nasar saudara. Sebab sampai kapanpun, Tuhan akan menuntut nasar saudara. Kalau saudara tidak mau membayar nasar, ya jangan bernasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayarlah nasarmu kepada Tuhan. Yang ketiga, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan senang ketika saudara dan saya berdoa, beribadah, berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan senang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat yang datang dari Tuhan Yesus menyertai semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.